Kali ini kita akan masuk ke wilayah yang jarang disentuh dan masih terasa belum sepenuhnya utuh. Tapi sering kita alami di sepertiga malam menuju pagi. Apa itu? Ya, tentang mimpi. Mimpi itu sebenarnya apa sih? Sekedar bunga tidurkah? Atau petunjuk dari semesta? Atau bentuk paling jujur dari kesadaran yang sedang bersembunyi? Entahlah. Tapi setiap kali aku bermimpi tuh rasanya aku seperti membuka lorong yang entah dari mana ujungnya. Dan juga seperti masuk ke dalam perjalanan sebuah cerita yang tak memiliki endingnya. Aku tahu aku sudah menjelajah begitu jauh. Tapi saat terbangun semuanya lenyap. Seperti pasir di sela-sela jari kita. Seperti air pada kelopak mata bagian bawah saat luka sebelum mimpi itu tiba. Apa ya, seperti kita sudah berpetualangan jauh di dalam dunia mimpi. Kita sudah bertahun-tahun tinggal di sana. Kita sudah nyaman di sana. Memiliki berbagai kekayaan. Memiliki berbagai kekeluargaan. Namun tiba-tiba mimpi itu lenyap gitu saja. Lalu dilupa. Entahlah, aku tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi yang pasti, aku sadar itu adalah mimpi. Dan itu yang membuatku selalu penasaran. Karena dari kecil tuh aku hingga usia 10 tahunan sering mengompol hingga nama panggilanku diubah menjadi Dodot. Dan sampai sekarang aku bahkan tidak tahu maksud dan arti dari kalimat itu. Lucu memang. Tapi ada kenikmatan serta perjalanan yang aneh dalam mimpi itu. Entahlah. Terasa seperti menjadi bagian lain dari diri kita sendiri. Seperti bermain simulasi game. Apa ya, visualnya itu ada. Terasa begitu nyata. Tapi di sisi lain, visualnya tuh terlalu aneh. Terlalu, apa ya, tidak bisa kita rasakan sepenuhnya. Dan ya, semua itu terasa nyata, terlalu nyata. Mimpi, seolah dimensi mimpi ini adalah dimensi asli. Dan bangun tidur hanyalah jeda dari makna pembangkitan kesadaran diri. Entahlah, mungkin aku hanya sedikit berhayal, berangan-angan, tapi yang pasti aku menyadari hal ini. Terkadang saat tertidur aku menyadari tempat di mana aku bermimpi. Namun terkadang suara-suara asli yang ada di dunia nyata melenyap tanpa suara, hilang tanpa bisa aku rasakan sama sekali. Apa yang terjadi? Semua indera yang kita miliki terasa kosong. Kita tidak menyadari bahwa kita memiliki mata. Kita tidak menyadari bahwa kita memiliki telinga. Kita tidak menyadari bahwa kita memiliki kaki, lengan, kepala, dan seluruh organ tubuh lainnya. Indera-indera lainnya. Kita tidak menyadari itu semua. Ketika bermimpi. Apa ya? Mimpi ini terjadi saat kita tertidur. Masuk di antara dunia nyata dan dunia maya. Itulah mimpi. Di antara sadar dan tidak sadar. Ada dua nih. Dua keadaan yang berbeda. Kita sadar dan tidak sadar. Dan dari situlah dimensi bawah sadar kita bekerja. Layaknya saat kita bayi, kita tidak bisa mengingat segala kejadiannya karena dunia mimpi masih terkoneksi dengan dunia baru beserta realita yang tampak palsu. Ya, kita pasti sering bertanya-tanya. Dan kadang aku menyebutnya bunga tidur. Karena saat terbangun, kita hanya ingat samar-samar tapi mimpi yang spiritual, yang terasa utuh, yang menyentuh tubuh, pikiran dan jiwa sekaligus. Itu lain halnya. Ya, mimpi spiritual. Mimpi yang datang begitu saja. Hah? Gimana maksudnya? Pernah gak menyadari sebuah mimpi yang datang seperti petunjuk? Membuka ruang masa depan? Mengirimkan tanda-tanda? Atau mengirimkan sebuah pesan dari orang-orang terdekat atau orang-orang yang telah tiada? Itulah mimpi spiritual kita. Yang rasanya sangat terasa utuh. Apa ya? Kita sering menyebutnya sebagai kata dejavu. Dan saat itu terjadi, aku mulai mencatat mimpi-mimpiku. Dan ternyata beberapa dari mereka telah menjadi kenyataan. Dan dari situlah aku mulai percaya bahwa ketidaksadaran
adalah petualangan yang sesungguhnya. Entahlah, kok aku mikirnya kayak gini ya. Pertanyaannya, kamu sadar gak bahwa kamu pernah bermimpi? Pernah juga aku mengalami perasaan seperti ada sesosok makhluk yang menakutkan. Saat tubuh kita tidak bisa bergerak, tapi kita sadar kita sudah terbangun. Mata kita terbuka, tapi raga kita tertahan. Biasanya terjadi pada pagi hari. Ya, setiap pagi hari. Entah itu mimpi ataupun asli. Tapi aku pikir mungkin itu bagian dari jiwa supranatural kita yang tersedot ke dalam ranah kegelapan karena ketidaksiapan. Karena ada aura kotor yang terserap untuk mendapatkan, untuk mendekap, untuk apapun, untuk menahan semua indera yang kita punya. Karena ada celah dalam kesadaran, ada energi kita yang melawan karena ada jiwa di setiap ketidaksadaran. Sehingga tiba-tiba kita menghasilkan getaran keterkejutan. Seperti apa ya? Seperti ketika kita tidur, tapi kita bermimpi sedang terjatuh dalam ketinggian. Merejat, tarik. Terkejut. Seluruh badan kita bergetar entah mengapa. Ya. Dan aku menyebutnya itu energi gelap. Energi gelap ini biasanya terbentuk dari bentuk apapun. Kadang seperti seseorang yang kita kenal, kadang seperti suara, kadang hanya perasaan tertekan, atau kadang seperti bayangan-bayangan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Bayang-bayang yang terasa menakutkan, bayang-bayang yang terasa seperti bukan makhluk yang pernah kita lihat sebelumnya. Apakah itu imajinasi? Kurasa tidak. Kadang saat hanya perasaan tertekan dalam posisi itu, dan itulah kenapa aku mulai belajar untuk membersihkan diri sebelum tidur. Bukan hanya tubuh tapi juga pikiran. Karena apa ya? Orang tua pernah bilang bahwa jangan bawa seluruh masalah yang kau punya ke tempat tidur. Karena pikiran yang gelisah akan melahirkan mimpi yang buruk. Itulah kenapa ketika kau sedang di malam-malam hari itu kau sedang menangis karena sebuah musibah, tiba-tiba keesokan harinya kau bermimpi tentang tragedi yang pernah kau pikirkan sebelumnya. Ya, karena biasanya pikiran yang gelisah tuh akan melahirkan mimpi yang buruk, kan? Entahlah, mungkin kamu juga gak akan peduli. Dan mungkin kamu juga gak akan menyadari. Tapi yang aku rasakan kini tuh kadang mimpi tuh kayak bisa terbentuk karena sugesti. Itu sebabnya orang yang pikirannya terlalu sibuk, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak pikiran, terlalu dalam menaruh harapan, ya mereka sering bermimpi sesuai isi pikirannya. Dan terkadang aku manfaatkan frekuensi untuk mensugesti lewat indera pendengaran sehingga mimpi dapat sesuai dengan keinginan. Mimpi-mimpi ini tersugesti oleh indera pendengaran, maksudku adalah dengan suara-suara yang bisa menenangkan ataupun suara-suara yang bisa mengubah keadaan. Ya, tapi apa ya? Kamu pernah gak mimpi berada di dalam mimpi, atau mimpi yang terus terulang lagi, atau mimpi yang rasanya kayak jembatan, atau mimpi yang terasa kayak jebakan? Ya, bagiku kau hanya tidak menyadari tengah tersesat dan sendirian di dunia mimpi, lalu kau lupakan mimpi tersebut saat terbangun esok hari. Jadi ya sudahlah, kau tidak perlu mengkhawatirkan tentang mimpi, karena mimpi akan terjadi tanpa kita sadari. Karena mimpi selalu ada untuk menemani diri kita setiap hari. Ya, menurutku itu adalah hasil dari tubuh spiritual kita yang tersesat. Asli. Kenapa ya? Kayak seolah sangat terasa bahwa ada energi yang meraba di titik terendah, di mana suara pun kehilangan gema, sampai tubuh tiba-tiba seperti terjatuh dan kita terbangun dengan getaran atau terdiam, tak ada yang bisa dilakukan. Yap, tidak ada yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah menyadari keberadaannya. Dan menurutku itu bukan kebetulan. Ya, sialan.
Itu sinyal yang baru terkoneksikan. Seperti setiap tanggal 21 dan wifi tak sempat untuk diisi, biasanya sinyalnya tuh ada yang jadi tidak ada aksesnya sama sekali. Setiap tanggal 21, ya wifi selalu tidak ada aksesnya jika kita belum membayar wifi tersebut. Dan jika aku boleh bilang, mimpi itu bisa ditafsirkan oleh kesadaran. Tapi bukan kesadaran atau apa ya, tapi bukan sekedar melihat simbol dan membaca tanda-tanda, tapi memahami waktu kejadiannya dan bahkan siapa yang menafsirkannya. Digigit ular di tangan kanan berbeda makna dengan di kaki kiri. Warna ular pun bisa memberi pesan. Entahlah, aku baru saja membaca buku Cara Memahami Manusia ala Tionghoa, dan tafsiran perihal apapun itu bisa berbeda-beda tergantung seberapa dalam mereka menganalisa. Dan yang aneh adalah kita hanya diberitahu, bukan tahu semuanya. Seperti tahu apa yang akan terjadi tapi tidak tahu kemana, kapan, atau bagaimana hal itu bisa terjadi. Itu biasanya terjadi pada mimpi. Ya, ada juga mimpi yang terasa seperti wasiat, datang di sepertiga malam saat antara tubuh dan jiwa sudah hampir berpisah, dan mimpi itu seperti tidak bisa dipaksa. Ia datang seperti tamu tak diundang yang membawa kebenaran. Apa kau pernah merasakan? Ya, sudahlah. Bagiku mimpi buruk dan mimpi indah seringkali hanya bercermin dari kondisi psikologis kita. Kalau pikiranku sedang kalut, aku akan mudah untuk bermimpi buruk. Atau sebaliknya, kalau batinku bersih, adem, sejuk, tenang, damai, mimpi datang seperti peluk. Dan kalau aku terus memikirkan seseorang sebelum tidur, biasanya aku selalu merasa bahwa terkadang ia akan muncul dalam mimpi-mimpi itu, mimpi-mimpi kita. Bukan karena dia hadir, tapi karena pikiran akulah yang sudah mengundangnya. Dan ya, ada hal yang ilegal dalam dunia mimpi, yaitu saat kita sadar bahwa kita sedang bermimpi, tapi tidak bisa bangun. Saat itu kita berada di antara sadar dan tidak sadar. Dan terkadang ada sosok astral yang menjaga, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita tidak tersorot dalam kehampaan kita sendiri. Malam kadang berbahaya, terutama menjelang senja dan setelahnya. Saat energi terang dan gelap bertemu, senja adalah waktu ketika realita monokrom yang saling bertemu. Dan energi spiritual sangat aktif di waktu itu. Itu bagiku, menurutku. Dan begadang kadang jadi pilihan karena aku tahu ku tidur dan bermimpi tentang dia. Dia yang selalu hadir, bukan dalam bentuk nyata, tapi sebagai rasa yang bisa kutepis melalui alkemis. Terakhir, aku hanya ingin mengingatkan, uang itu bisa membeli obat tidur, tapi tidak bisa memberi kesempatan untuk bangun. Maka jika hari ini kamu masih bisa membuka mata dan bernafas, itu bukan hal kecil sobat. Itu anugerah, karena tidur adalah resiko dan setiap bangun adalah berkah yang tak ternilai. Karena mimpi adalah energi yang tersembunyi. Ia hadir sekedar imajinasi, tapi jejak dari perjalanan jiwa yang sedang mencari terang dalam gelap. Ya, itulah mimpi. Seperti yang dikatakan Ibu Kartini, habis gelap terbitlah terang. Dan kini aku memahami maksud dari kalimat itu. Dan saya cukupkan episode kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.